Perkenalkan, nama saya Anjasania dan di kelas IF 205 hari ini akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Basis Data. Studi kasus perancangan database itu adalah analisis suatu data dan pemodelan Entry Relationship Diagram atau ERD untuk sistem akademik dari Quito University. Latar belakang dan kasusnya, aturan bisnis akademik, Quito University membutuhkan sistem informasi akademik terintegrasi untuk mengelola struktur kelembagaan, staf pengajar, mahasiswa, dan kurikulum perkuliahan. Lalu langkah pertamanya, bisa kita langsung mengidentifikasi entitas utamanya, ada tiga. Yang pertama ada fakultas dan jurusan, yaitu merupakan entitas induk kelembagaan. Fakultas mengayomi unit jurusan, dan jurusan mengayomi dosen serta program studi. Lalu ada dosen dan mahasiswa yang merupakan aktor utama akademik. Dosen berperan sebagai pengampu dan dosen wali, dan mahasiswa sebagai peserta didiknya. Yang ketiga ada mata kuliah, yaitu adalah objek kurikulum perkuliahan yang memiliki SKS, deskripsi, dan kategori baik wajib maupun pilihan. Lalu ini adalah bentuk matriks entitas dan atributnya. Terdapat 5 entitas utama beserta atribut wajib dan tambahannya. Entitas pertama ada fakultas dengan primary key-nya kode fakultas dan atributnya nama fakultas juga nomor gedung. Lalu ada entitas jurusan dengan primary key-nya kode jurusan dengan atributnya nama jurusan dan deskripsi jurusan. Dengan foreign key-nya kode fakultas. Lalu ada entitas dosen dengan primary key-nya NIDN dan atributnya nama dosen, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Dengan foreign key-nya kode jurusan. Kemudian ada entitas mahasiswa dengan primary key-nya NIM dan atributnya nama mahasiswa, jenis kelamin juga angkatan. Dan foreign key-nya adalah NIDN dosen wali. Kemudian yang terakhir ada entitas mata kuliah dengan primary key-nya kode MK dan atributnya nama MK, deskripsi MK, jumlah SKS, dan jenis MK. Selanjutnya, kita bisa mengidentifikasi relasi dan kardinalitasnya. Yang pertama, fakultas ke jurusan one to many. Satu fakultas memiliki banyak jurusan, sedangkan satu jurusan hanya bagian dari satu fakultas. Kemudian, jurusan ke dosen juga merupakan one to many, yaitu satu jurusan memiliki beberapa dosen dan satu dosen hanya terdapat pada satu jurusan. Kemudian dosen ke mahasiswa juga one to many. Satu dosen bisa memiliki wali banyak bisa menjadi wali dari banyak mahasiswa dan satu mahasiswa hanya memiliki satu dosen wali. Kemudian dosen ke mata kuliah itu many to many. Satu dosen bisa mengajar banyak kuliah dan satu mata kuliah bisa diajar oleh banyak dosen. Yang terakhir mahasiswa ke mata kuliah many to many. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa juga diambil oleh banyak mahasiswa. Kemudian, kita masuk ke bagian normalisasi relasi many to many. Tantangan relasi banyak ke banyak. Relasi langsung many to many antara dosen FK dan mahasiswa FK tidak dapat diimplementasikan secara langsung pada database relasional karena bisa menyebabkan anomali dan redundansi data. Maka solusinya adalah junction table. Dibutuhkan pemecahan relasi many to many menjadi dua relasi one to many dengan menghadirkan entitas asosiatif atau junction table yang menampung gabungan dari foreign key dari kedua entitas utama. Berikut adalah entitas hasil dari pemecahannya. Yang pertama ada pengajaran MK. Fungsinya untuk menghubungkan dosen dan MK. Atributnya ID pengajaran itu sebagai primary key-nya, NIDN, foreign key, dan kode MK juga merupakan foreign key-nya. Lalu ada KRS, fungsinya untuk menghubungkan mahasiswa dan MK atau mata kuliah dengan atributnya ID KRS itu sebagai primary key-nya, NIM sebagai foreign key, dan kode MK sebagai foreign key-nya. Lalu, di sini merupakan alur perancangan sistem yang telah kita lakukan. Sebelumnya, yang pertama, kita telah melakukan identifikasi atau penentuan 5 entitas utama dan pengumpulan atribut sesuai syarat studi kasus. Yang kedua, tadi juga kita sudah melakukan kardinalitas, yaitu pemetaan tingkat hubungan antar entitas. One to many, dan many to many. Yang ketiga, normalisasi pembentukan junction table untuk mengurangi relasi many to many. Berikut adalah hasil dari diagram ERG-nya.
Di sini bisa kita lihat entitas dari fakultas memiliki dua atribut, jurusan dua atribut, dosen di sini terdapat 6 atribut, mahasiswa ada 3, dan mata kuliah di sini ada 4 atribut. Lalu di sini kita masuk ke bagian mengapa perancangan ilmiah itu penting. Yang pertama adalah blueprint database, yaitu menggambarkan struktur visual dan arsitektur data sebelum tahap coding atau pembuatan tabel basis data yang dilakukan. Yang kedua, untuk mencegah redundansi dan anomali, memastikan data terintegrasi dengan baik tanpa adanya duplikasi data yang tidak perlu. Yang ketiga, akurasi aturan bisnis, menjamin seluruh kebutuhan operasional pada Quito University, baik hubungan fakultas, jurusan, nasionali, dan KNS dapat terakomodasi secara akurat. Dan terakhir, standar komunikasi, memudahkan diskusi dan pemahaman alur data antara sistem analis, database administrator, dan software developer. Lalu di sini kita masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama, akurat. Seluruh kardinalitas relasi one to many dan many to many secara tepat menggambarkan kondisi operasional nyata di perguruan tinggi. Yang kedua, efisien. Tidak ada redundansi atau penumpukan data berulang pada tabel utama karena telah menggunakan tabel transaksional perantara. Yang ketiga, scalable. Struktur diagram ini mudah dikembangkan di masa depan jika sistem informasi ingin menambah fitur baru seperti modul nilai, jadwal kuliah, ataupun juga pembayaran. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.